Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Marzuki dengan NIM 23090164 kelas 4A. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS genap saya. Untuk soalnya, tujuan utama tentang tantangan pada ujian ini adalah mencari machine learning model paling optimal terhadap dataset yang diberikan pada masing-masing tugas, regression, classification, dan clustering. Untuk mencapainya, dibutuhkan pemahaman dan kemampuan analisis terhadap data, fitur, permodelan, dan evaluasi. Jupyter Notebook File atau IPYNB template dapat diunduh pada tautan berikut ini. Yang A. Regression. Diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file, lakukan prediksi terhadap testing data dengan regression menggunakan A1, Classical Machine Learning. Dan untuk yang A, regression, download datasetnya yang sudah diberikan. Import OS. Di sini OS digunakan untuk interaksi dengan sistem file. Dan ini datasetnya, training dataset. Dan ini untuk testing datasetnya. Selanjutnya, reading dataset, import pandas ASPT. Di sini pandas untuk memuat atau mengelola dataset dalam bentuk data frame. Di sini nama file hasil download dari Google Drive-nya. Dan tftrain read CSV train file untuk membaca dataset training. Dan print tftrain head yaitu untuk menampilkan 5 baris pertama, tftest read CSV test file untuk membaca dataset testing. Dan print tftest head untuk menampilkan 5 baris pertama, dan hasilnya akan seperti ini. Data training X, Y, dan data testing X, Y, 0 sampai 4. Dan soal yang pertama, A1 regression using classical machine learning. Di sini import OS digunakan untuk interaksi dengan sistem file dan import pandas ASPT untuk memuat atau mengelola dataset dalam bentuk data frame. Dan linear from square linear model untuk model regresi linear dari scikit-learn, dan from square metric import L2 score. Di sini untuk metrik evaluasi untuk mengukur seberapa baik model regresi. Dan dftrain PD rate CSV dan dftest PD rate CSV regression dataset testing CSV untuk membaca CSV-nya atau membaca dataset CSV. Dan dftrain step float yaitu untuk mengkonversi tipe datanya menjadi float. Dan X-train dftrain X, Y-train dftrain Y untuk memisahkan fitur dan targetnya. Di sini saya menggunakan X dan Y. Training model, di sini model linear regression, model fit, X-train, Y-train. Dan Y-breed model predict, X-test yaitu untuk memprediksi data ujinya. Di sini R2 score yaitu untuk menghitung R2 score-nya. Dan di sini print predicts to given dataset. Di sini outputnya print menggunakan print f my R2 score R2 4f. Dan hasilnya akan seperti ini. Predicts the given dataset reach R2 score as high as possible. My R2 score 0 sama dengan 0.0066. Dan soal yang kedua di sini deep learning. A2 regression using deep learning.
Di sini Pandas dan NumPy untuk memanipulasi data dan from model selection sampai from clearance matrix import R2 yaitu untuk memprocessing standar scalar, membagi data dan evaluasi R2-nya, R2 score. Dan TensorFlow yaitu untuk membangun dan melatih model neural network. Di sini seed sama dengan 42 sampai TF random set seed yaitu untuk mengatur seed agar reproducible supaya hasil eksperimen konsisten tiap dijalankan. Dan DF train PDR-CSV dan DF test PDR-CSV yaitu untuk membaca datasetnya. Dan target X sampai YDF train target yaitu untuk definisi target dan fitur. Di sini saya menggunakan kolom X, targetnya X. Dan scalar standar scalar sampai X-test scalar transform yaitu untuk menormalisasi data agar fitur punya skala yang seragam. Di sini X-train, X-val, Y-train, Y-val, train test sampai random state seed yaitu untuk men-split data, train atau validation yaitu untuk membagi data pelatihan menjadi 80% untuk training dan 20% untuk validasi. Dan model kelas sekuensial sampai action ReLU, activation ReLU yaitu untuk membangun model neural network, dan layer dense 1 yaitu untuk output regresinya. Model compile optimizer Adam Loss MSE Matrix Mae yaitu kompilasi model optimasinya Adam, loss functionnya MSE, dan tambahan matriksnya MAE atau mean absolute error untuk melihat kesalahan rata-rata absolutnya. Early stop kelas callbacks early stopping sampai verbose sama dengan 2 yaitu untuk melatih model. Di sini saya menggunakan early stopping ini dan training maksimalnya 300 epochs dan batch size-nya 32. Di sini storage base walkthrough yaitu untuk mengembalikan bobot terbaik sebelum overfitting. Eval print sampai print FR2 pada data validasi R2 sama dengan titik 4F yaitu untuk mengevaluasi model dan menghitung R2 skornya. Dan Y-test spread model predicts X-test scaled titik level sampai prediction Y-test spread yaitu untuk memprediksi testing set atau memprediksi data testing dan disimpan. Dan submission to CSV dan disimpan di submission CSV. Dan print fmy R2 score R2 4F yaitu tampilan R2 akhirnya.
dan outputnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Hasil prediksi disimpan ke submission.csv ir2 min score sama dengan 0.2063. Dan soal selanjutnya B. Classification B1 Image Classification. Diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file. Lakukan prediksi terhadap testing data dengan classification menggunakan B1A. Classification Machine Learning. B. Classification B1 Image Classification. Di sini downloading dan preparing dataset, import OS, yaitu untuk manipulasi sistem file atau buat file atau cek folder, dan import satil, yaitu untuk menyalin file dari satu tempat ke tempat lain, dan import Kaggle Hub, yaitu library untuk mengunduh dataset dari Kaggle, dan from padlib import pad. Di sini pad utilitas dari padlib tidak dipakai, digunakan untuk manipulasi pad secara modern dan OS agnostik. Dan download padnya seperti ini, dan download datasetnya. Dan train dir, yaitu untuk membuat folder outputnya. For class name in OSListDir, searchDir sampai continue. Di sini untuk melooping tiap kelas dalam dataset. Image sorted sampai dengan test image split ITX, yaitu untuk mengambil daftar gambar dan split. Di sini menggunakan PNG, JPG, dan JPEG. Dan train class dir sampai dengan OS MakeDirs test class dir exist true, yaitu untuk membuat folder per kelas di train atau test. Dan for img in train image, yaitu untuk menyalin gambar ke folder tujuan. Dan print down preparing dataset untuk menampilkan hasilnya, outputnya. Dan ini hasilnya. Dan yang selanjutnya B1A Image Classification using Classical Machine Learning. Di sini outputnya akan memunculkan predicts the given dataset range F1 score as high as possible. My F1 score sama dengan titik-titik. Kode ini untuk memprocessing the data here atau proses data. Import OS, di sini import OS dan padlib untuk memanipulasi pad dan directory. Ini pad. Dan CV2, di sini OpenCV digunakan untuk membaca, resize, dan ekstrak fitur dari gambar. Dan NumPy, array dan komputasi numerik. Label, di sini label encoder. Di sini untuk mengubah label string, misalnya cat atau dog, menjadi angka 0,1.
0,10 atau 1. Dan depth extract color histogram image bins sampai dengan return his flatten. Di sini fungsinya untuk ekstraksi fitur histogram warna. Dan dev load dataset, build dataset sampai dengan return npri x npri y, yaitu fungsi load datasetnya. Di sini outputnya akan x itu array dan y itu label string. Dan train dir image sampai dengan x test y test load dataset, yaitu untuk load atau membuka train dan test data, mengambil fitur dan label dari folder train atau test. Dan label encoder sampai dengan y test encoded le transform y test, yaitu encode label string atau angka. Di sini label encoder untuk mengubah label string menjadi angka. Dan fit transform dilakukan di data training lalu transform untuk tes agar konsisten. Dan kode selanjutnya from Scaleron ensemble import random forest classifier sampai dengan model fit x train y train encoded. Di sini untuk membuat atau dan melatih model random forestnya. Dan balance di sini jika data tidak seimbang. Dan random forest classifier algoritma ensemble berbasis pohon keputusan decision tree yang kuat dan umum untuk klasifikasi. Y-Pred model predix. Di sini saya untuk menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji X-test, dan hasilnya akan disimpan di Y-Pred. Kode ini untuk melakukan prediksi. Dan F1 score Y-test encode Y-Pred average macro, itu untuk menghitung F1 score makronya. Dan print classification report Y-test encode, dan print F1 my F1 score F1 sama dengan titik 4F, yaitu untuk menampilkan hasilnya atau outputnya. Dan hasilnya akan seperti ini: classification report, precision, recall, F1 score, support, dan sampai dengan weight average. Dan my F1 score-nya 0.4166. Pada soal selanjutnya, B1B Deep Learning. B1B Image Classification Using Deep Learning. Di sini ada ini untuk processing the data here atau proses data. Di sini TensorFlow dan Class Layers, yaitu untuk memuat data dan processing. Dan import NumPy Pad F1 score, NumPy Pad F1 score,
untuk mengevaluasi atau manipulasi lanjutan. Dan Auton, Autotune, TF Data Autotune sampai dengan batch 32 yaitu untuk mengkonfigurasi global. Di sini Autotune untuk membiarkan TensorFlow otomatis mengatur jumlah thread saat loading atau processing. Dan image size yaitu semua gambar akan di-resize ke 224 kali 224 pixel. Dan batch ini adalah jumlah gambar per batch-nya. Di sini saya menggunakan 32. Dan train dir sampai dengan test dir yaitu lokasi datasetnya. Train ds tf class dan tes ds tf class yaitu memuat dataset gambarnya. Di sini saya shuffle-nya false itu agar jangan di shuffle agar urutan label terjaga. Dan class name train ds class names and classes len class names yaitu untuk mendapatkan nama kelasnya. Di sini list nama kelasnya seperti cat, dog, elephant, dan seterusnya. Dan n class ini jumlah total kelasnya. Dan data augmentation tf class sekuensial yaitu augmentasi data. Dan proses input tf class application yaitu untuk memprocessing inputnya. Dan def prepare ds train files sampai dengan return ds prefix autotune yaitu pipelines prepare ds. Di sini train ds prep data training dengan augmentasi dan tes ds prep yaitu data testing tanpa augmentasi. Di sini kode ini untuk menerapkan processingnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Font 18322 files belonging to 10 class. Dan font 7857 files belonging to 10 class. Dan selanjutnya, training your machine learning model here. Dan kode ini base model tf class application efficient net PO dan sampai dengan base model trainable files yaitu untuk mengimpor dan menyiapkan base model efficient net. Di sini efficient net PO yaitu arsitektur CNN ringan dan efisien, pre-trained dengan ImageNet. Dan input layers input, shape, image size, sampai dengan output layer stance, yaitu untuk membangun model lengkapnya. Di sini saya menginputkan gambarnya 224 kali 224 kali 3, ini 3-nya.
0,3 di sini untuk mengurangi overfittingnya ini. Dan tens of marks untuk classification multiclass and class. Ini and classes. Model sama dengan model state model inputs, outputs sampai dengan matrix akurasi. Di sini untuk mengkompilasi modelnya, mengkompilasi model. Di sini ada 1E-3 yaitu optimization adaptif dan S callbacks early stopping yaitu early stoppingnya untuk menghadirkan lebih awal jika validasi tidak membaik selama 5 epochs. Dan restoration best fix yaitu untuk mengembalikan bobot terbaiknya bukan yang terakhir. Dan train raw TF class util image sama dengan label mode int yaitu untuk meload dataset train atau validasi sampai dengan label mode int yang ini. Dan test your machine learning model here, ini adalah kodenya. True np concatenate sampai dengan print f and my f1 score f1 sama dengan titik 4f yaitu untuk mengevaluasi model f1 score-nya. Yaitu itu label ground truth dari tes TS prep dan YPROP probabilitas hasil prediksi dari model YPROP. Dan NP argmax untuk yaitu ambil kelas prediksi dengan skor tertingginya. Dan ini adalah hasilnya. My F1 score sama dengan 0.1127. Dan soal selanjutnya B2 Text Classification. Diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file. Lakukan prediksi terhadap testing data dengan classification menggunakan B2 Classical Machine Learning. B2 Text Classification. Ini adalah untuk mendownload atau preparing datasetnya. Ini pip install untuk mengimpor library baru yaitu Wiget. Dan ini untuk mengimpor datasetnya. B2 Text Classification using Classical Machine Learning. Kode ini adalah proses data here atau proses datanya. Di sini import pandas yaitu untuk membaca file.csv dan manipulasi data tabularnya. Dan TF-ITF factorizes untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berbasis TF-ITF. Dan label encoder yaitu untuk mengubah label string seperti positif atau negatif yaitu angka 0 atau 1. Dan NLTK yaitu untuk mengambil daftar stopwords bahasa Indonesia. Di sini NLTK
hanya perlu dijalankan sekali untuk mengunduh datanya. Dan dftrain sampai dengan dfs yaitu untuk meload dataset. Di sini datasetnya dipisah menjadi 3 bagian yaitu train, val, test. Dan pada kode selanjutnya tf-full, pt-concat, tf-train, tf-val, ignore index true yaitu untuk menggabungkan train dan validasi. Di sini ignore index true agar indeksnya di reset. Dan xtrain text tf-full sampai ytest text tf-test label yaitu untuk mengambil fitur dan label. Di sini saya ambil kolomnya, ambil labelnya tweet dan label. Dan X untuk fitur text tweet dan Y untuk labelnya. Y untuk label. Encode label string, label encoder, label encoder sampai ytest label encoder transform ytest text yaitu encode labelnya. Ini untuk mengubah label string menjadi angka. Dan feed transform di sini untuk mentraining dan transform untuk tes. Dan stopwords IND, stopwords Indonesia. Di sini saya menggunakan stopwords bahasa Indonesia. Dan factorizer, tf-tf factorizer sampai dengan stopwords IND sampai dengan xtest factorizing transform xtest text yaitu untuk tf-tf factorization. Di sini tf-tf memberi bobot pada kata-kata penting di dokumen berdasarkan frekuensi. Dan max features yaitu hanya mengambil 5.000 kata dan ngeram teks, ngeram range 1,2. Di sini 1,2 unigram dan bigram pasangan kata. Di sini feed transform yaitu belajar dan transform extrain text. Dan transform hanya transform xtest text-nya agar tidak terjadi data leakage. Dan pada kode dan hasil outputnya akan seperti ini. Dan pada kode selanjutnya, train your machine learning model here. Di sini saya menggunakan model logistic regression digunakan untuk klasifikasi teks karena cepat dilatihnya. Dan parameternya saya menggunakan linear. Dan balance. Di sini random state 42 yaitu untuk memastikan hasil yang konsisten atau reproducible. Kode ini yaitu untuk mengimpor dan model data, model logistic regression. Dan model fit, xtrain, ytrain untuk melatih modelnya. Dan pada kode selanjutnya untuk tes your machine learning model here. Ini from scikit-learn
matrix import, classification report F1 score. Y-print, model prediksi X-test, yaitu evaluasi modelnya. X-test ini melakukan prediksi pada data uji X-test, dan Y-print berisi hasil klasifikasi label integer oleh modelnya. Y-print. F1 sama dengan F1 score, Y-test, Y-print, average makro, yaitu untuk menghitung F1 score makronya. Dan print and classification report, print classification report, Y-test, Y-print, sampai print F and my F1 score, F1 sama dengan titik 4F, yaitu untuk melakukan hasil evaluasinya atau outputnya. Dan ini adalah hasil dari kode atau outputnya. Classification report, precision, recall F1 score, support, angels 0.62 sampai weights average 0.64, 0.64, 0.64, 40. Dan my F1 score-nya 0.6493. Dan pada soal selanjutnya, D2B, Deep Learning. Text classification using deep learning. Di sini kode ini untuk processing the data here atau proses datanya. Di sini pandas dan lampainya untuk manipulasi data tabular dan array. Dan label encoder yaitu untuk mengubah label kategori string menjadi angka. Dan tokenizer dan patch sequence untuk mengubah teks menjadi urutan angka dan menjadikannya berdimensi tetap atau fixed length. Tokenizer dan patch sequence. Dan NLTK untuk mengambil stopwatch meskipun belum digunakan langsung di bagian ini. Dan DF train pd.csv dan DF test pd.csv untuk meload data set. Ini saya bagi 3 dataset, yaitu train, val, dan test. Dan DF val yaitu DF val pd concat, DF train, DF val ignore index true, yaitu untuk menggabungkan train dan vals. Di sini extract text sampai dengan Y-test text, yaitu untuk mengambil kolom teks dan label. Di sini saya mengambil kolomnya tweet dan label. Teksnya tweet dan Y-nya label. Label encoder sama dengan label encoder sampai 6 classes sama dengan line label encoder classes, yaitu label encodernya. Di sini fit transform untuk mentraining transform agar urutannya konsisten. Dan 6 classes jumlah kelas unik akan dipakai untuk output layar modelnya. Max vocabs 10.000, 1 sama dengan 1.1000 dan max length sama dengan 50 sampai tokenizer.fit on text extend text, yaitu tokenasi teksnya. Di sini max vocab
hanya menyimpan 10.000 kata paling sering muncul. Dan extrinsic sampai extrinsic yaitu untuk mengkonversi teks ke sequence, mengkonversi teks ke sequence. Dan extrinpad dan sampai dengan extestpad yaitu untuk mengkonversi teks menjadi padding. Dan ini adalah hasilnya. Dan pada kode selanjutnya untuk training your machine learning model here, di sini saya mengimpor TensorFlow ASTF sampai dengan from TensorFlow utils import to categorical dan ytrain OH ini adalah one hot atau encodingnya sampai dengan ytest OH yaitu untuk mengkonversi label ke one hot encoding. Model sekuensial sampai layers dense 6 classes activation softmax yaitu arsitektur model LSTM-nya. Input length max length jumlah kata unik yang digunakan yaitu 10.000. Pada kode selanjutnya model compile loss categorical concentropy sampai matrix akurasi itu untuk kompilasi modelnya. Di sini loss categorical concentropy yaitu untuk target one hot-nya. Dan optimizer adaptif atau populer dan efisien. Dan akurasi untuk matriks evaluasinya. History model fit sampai verbose 2 sama dengan 2 yaitu untuk melatih modelnya. Verbose 2 adalah ringkasan per epoch akan ditampilkan. Dan epoch 10 melatih model selama 10 epochnya. From Scalaron Matrix Import Classification Report F1 Score sampai YPRIT NP Arcmax YPRIT Prop Axis 1 sama dengan 1 yaitu evaluasi modelnya. Di sini model menghasilkan probabilitas YPRIT prop bentuknya n samples, n classes. Dan NP Arcmax untuk mengambil indeks kelas dengan probabilitas tinggi. F1 sama dengan F1 score YTest YPRIT average makro yaitu untuk menghitung makro F1 score-nya. Dan print and classification report print Fn my F1 score sama dengan F1 sama dengan titik 4F yaitu untuk menampilkan classification report-nya. Di sini classification report untuk menampilkan precision recall dan F1 score untuk setiap kelas. Dan label encoder classes menampilkan nama kelas asli bukan angka. Dan outputnya akan seperti ini. Model sekuensial 2 layer type short shape param
dan classification report precision recall advanced score support. My advanced score-nya 0.6001. Dan soal selanjutnya B3. Tabular data classification diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file. Lakukan prediksi terhadap testing data dengan classification menggunakan B3A Classical Machine Learning. Kode ini untuk mendownload atau dan preparing datasetnya ini akan seperti ini. B3A Classification using Classical Machine Learning. Process your data here atau proses datanya. Di sini pandas dan NumPy adalah untuk manipulasi data tabulannya. Dan simple inputter yaitu untuk menangani nilai hilang. Dan label encoder yaitu untuk mengubah label string menjadi angka. Dan standard scaler untuk menormalisasi data numerik agar memiliki min. Dan df train sampai dengan df test yaitu untuk meload datasetnya atau membaca datanya. Dan target sampai dengan x-test yaitu untuk memisahkan fitur dan targetnya. Di sini saya targetnya credit score. Dan num calls x-train dan sampai cat calls x-train itu untuk mendeteksi jenis kolomnya atau mendeteksi fitur numerik, integer atau float, dan kategorical string, kategori agar bisa diproses secara berbeda. Inputter 6 simple inputter sampai x-test inputter 6 yaitu untuk imputasi atau isi nilai kosongnya. Untuk mengisi nilai kosong. Dan inputter cat sampai x-test cat calls yaitu fitur kategorical untuk mengisi nilai kosong di kolom kategorical dengan nilai yang paling sering muncul. Dan for call in cat calls sampai x-test call retransform x-test call as type string yaitu label encoding pada fitur kategorical. Label encoder itu digunakan untuk mengubah string kategorical menjadi angka supaya aman dan konsisten di train atau tes. Di sini as-type string yaitu untuk memastikan semua data bertipe string sebelum encoding. X-train full sampai X-train full, X-test full yaitu untuk menggabungkan kembali fitur numerik dan kategorical. Standard scalar x-test full yaitu normalisasi fitur numeriknya. Di sini standar scalar digunakan agar data numerik memiliki distribusi dengan min sama dengan 0, standar deviasinya 1. Dan hasilnya akan seperti ini. Pada kode selanjutnya, try your machine learning model here. Model random forest classifier
NSTMORS 200, class weight-nya balance. Dan untuk tes your machine learning model here, di sini from Scaleron matrix import classification report F1 score sampai print fn my F1 score, yaitu untuk mentes your machine learning-nya. Untuk outputnya akan memunculkan seperti ini. Classification report, precision, recall, F1 score, support. Dan F1 my F1 skornya 0.6787. Di sini else jika tidak akan disimpan ke submission.csv. Dan soal selanjutnya B3B, Deep Learning. Processing your data here, untuk memproses data pakai ini. Dan di sini import library, pandas, dan numpy. Dan import label encoder sampai dengan import to categorical. Dan df train sampai dengan df test untuk melihat datanya. Ini label encoder untuk mengubah label stringnya. Dan standar scalar untuk menormalisasi data numerik akan memiliki main. Dan lihat datanya kan ini kodenya. Dan target credit score sampai x-test, yaitu untuk memecahkan fitur dan targetnya. Di sini saya targetnya credit score. Dan num calls, get calls untuk mendeteksi kolom numerik dan kategorikal. Untuk mendeteksi jenis kolomnya. IMP6 sampai x-test, yaitu imputasi atau isi nilai kosongnya. Di sini fitur 6-nya xtrain 6 calls dan fitur kategorikalnya xtrain get calls. Xtrain 6 calls, IMP6 fit transform xtrain 6 calls sampai xtest 6 calls, IMP6 transform xtest 6 calls, yaitu fitur numeriknya xtrain get calls, IMP get fit transform sampai xtest get calls, IMP get transform, yaitu fitur kategorikalnya. For call in get calls sampai x-test call, yaitu label encoding pada fitur kategorikalnya. Di sini label encodernya dipakai untuk mengubah string kategori menjadi angka supaya aman dan konsisten di train atau tes. Kode selanjutnya xtrain 6 calls scalar fit transform, yaitu sampai xtest 6 calls scalar transform untuk menggabungkan kembali fitur numerik dan kategorikal. Untuk standarisasi numeriknya dan label encoder, label encoder sampai ytrain OH to categorical, ytrain 6 classes, yaitu encoded label targetnya. Hasilnya akan seperti ini. Kode selanjutnya train
Training your machine learning model here. Import TensorFlow as step. Sampai from TensorFlow class import layers model callback. Di sini TensorFlow digunakan untuk membangun dan melatih model neural network, dan callbacks digunakan untuk early stopping agar model tidak overfitting. Model sama dengan models sequential sampai layers dense 6 classes activation softmax, yaitu untuk membangun arsitektur modelnya. Di sini input shape extract shape 1 yaitu input sebanyak jumlah fitur kolom pada data, dan dense 128 activation rule yaitu layar pertama 128 neuron, dan dropout 0.3 yaitu untuk mencegah overfitting dengan mematikan 30% neuron secara acak saat training. Dan dense 64 activation rule yaitu layar kedua 64 neuron, dan dense 6 classes activation softmax yaitu layar output dengan jumlah neuron sama dengan jumlah kelas untuk klasifikasi multi-kelas. Kode-kode selanjutnya model compile, optimizer Adam sampai matrix accuracy yaitu untuk mengcompile modelnya. Adam itu yaitu optimizer yang cepat dan umum digunakan. Categorical concentropy digunakan karena label dalam bentuk one-hot encoding, dan akurasi matriks evaluasi selama training. As callbacks early stopping yaitu early stopping akan menghentikan training jika tidak ada perbaikan pada data validasi selama 10 epochs. Story model fit sampai verbose 2 yaitu untuk melatih modelnya. Dan pada kode selanjutnya, test your machine learning model here. If target in DF test column jika label testing tersedia, dan untuk prediksi dan evaluasinya test text DF test target sampai print f and my advanced score f sama dengan titik 4f. Di sini DF test mengambil DF test lalu encoded ke angka dan one hot. Else bread sampai print field submission jika tidak ada label test, misalnya untuk submission, maka akan melatih model maka akan membuat file submission.csv, dan hasilnya akan seperti ini. Classification report, precision recall F1 score support, make average, dan my F1 score-nya 0.2314. Soal selanjutnya C. Clustering. C1 tabular data clustering. Diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file lakukan clustering terhadap testing data. C. Clustering. C1 tabular data clustering.
Kode ini untuk mendownload atau dan preparing datasetnya. Processing dataset. Di sini untuk memproses datanya, saya menggunakan berbagai library yaitu Pandas, NumPy, Standard Scholar sampai dengan Matplotlib, Matplotlib as plt. Di sini tfpdelete untuk meload datanya. Di sini saya meload datanya customer segmentation.csv dan print tfinfo untuk mengecek info datanya. df sama dengan df.drop columns id tet customer set cost contact set revenue response, yaitu untuk menghapus kolom yang tidak relevan atau menghilangkan kolom yang tidak relevan. xtfcopy yaitu untuk memisahkan fiturnya. Dan numcalls xselect types include sama dengan np.number.columns.toList sampai getCalls xselect types include sama dengan object.columns.toList, yaitu untuk mendeteksi kolom numerik dan kategorikalnya. Kode selanjutnya num pipeline sama dengan pipeline importer simple importer strategi min sampai standard scalar, yaitu untuk membuat pipeline processing. Di sini simple importer yaitu untuk mengisi nilai kosong dengan min dan standard scalar untuk normalisasi fitur numerik agar distribusinya memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Get pipeline importer sampai one hot encoder. Ini kategorikalnya. Dan simple importer sini sama mengisi nilai kosong dengan nilai paling sering, dan one hot di sini digunakan untuk mengubah kategori string jadi format biner. Dan handle on-now ignore jika saat testing muncul kategori baru, tetap error. Pada selanjutnya, preprocessor sama dengan kolom transform sampai get pipeline get calls untuk menggabungkan dengan kolom transform. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya clustering. WCSS sampai dengan ke range sama dengan range 2,11. WCSS di sini list untuk menyimpan nilai within cluster sum of sequence atau jumlah variasi dalam setiap cluster, dan SIL score yaitu list untuk menyimpan nilai SIL hot score untuk setiap K, dan K range K sama dengan range 2,11. Kita uji jumlah cluster dari 2 sampai 10. For K in K sampai SIL score f.append SIL hot score x scaled labels, yaitu looping jumlah cluster.
Di sini K main and cluster sama dengan K, yaitu untuk membuat objek, K mains untuk jumlah cluster A, dan dot with radix scaled melatih dan menghasilkan label cluster untuk setiap data. K main inertia yaitu menyimpan WCSS makin kecil makin banyak, tapi terlalu kecil bisa overfitting. Silhouette score yaitu nilai antara min 1 hingga 1. Makin tinggi berarti cluster makin bagus. Di sini PLT figure sampai dengan PLT saw yaitu plot elbow method dan silhouette score. Kita menampilkan gambar seperti ini. Dan optimal K2 di sini gunakan jumlah cluster optimal dari grafik. Misalnya 3, saya di sini menggunakan 3 clusternya. Dan K-mains cluster predix. K-main and cluster optimal sama dengan optimal K, random state sama dengan 42, cluster label sama dengan K-mains dot fit predix x scaled. Di sini print cluster the given data, print summary sampai print if the optimal number is cluster if optimal K. Di sini outputnya untuk memunculkan outputnya hasilnya akan seperti ini. Elbow method, WCSS, silhouette score, number of cluster, seperti ini. Dan cluster the given data, summary the appropriate method is K-mains clustering with standardized tabular feature. The optimal number of cluster is 3. Dan soal selanjutnya, C2, image clustering. Diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file, lakukan clustering terhadap testing data. C2, image clustering. Downloading dan preparing dataset. Menggunakan kode ini. Import OS, import Satel, import Kaggle Hub. Ini OS untuk navigasi folder dan filenya. Satel itu untuk menyalin file, dan Kaggle Hub-nya library untuk mengunduh dataset dari Kaggle secara langsung. Pet Kaggle Hub di sini untuk mengunduh dataset dari Kaggle. Dan di sini membuat foldernya Animal Zoo. For file in sampai dengan tst ospet join, yaitu salin semua gambar dari tes ke Animal Zoo. Untuk menangani duplikasi name file, sini saya menggunakan if ospet exist sampai 1 plus sama dengan 1, i plus sama dengan 1. Dan untuk menyalin filenya, saya menggunakan satil.copy 2rsc, tst. Dan akhir prosesnya akan seperti ini. Dan hasilnya akan seperti ini, data taruh di in Animal Zoo. Dan untuk processing datasetnya, kodenya seperti ini. Import OS, import numpy, sampai dengan from
TKDM import TKDM. Ini MobileNet V2 model CNN ringan yang sudah dilatih di ImageNet dan proses input yaitu menyiapkan gambar sesuai kebutuhan model MobileNet. TKDM yaitu untuk menampilkan progres bar saat melakukan looping atau ekstraksi fitur. Di sini untuk melihat gambar dari folder hasil ekstraksi, saya menggunakan folder animal zoo, image file, sorted, sampai if f.lowers and switch jpg.png. Untuk melihat MobileNet V2, saya menggunakan MobileNet Wix Image, Net ImageNet, include top files polling average. Wix ImageNet yaitu model dilatih pada dataset ImageNet dan include top files yaitu untuk menghapus layar klasifikasi, hanya ambil fitur dari CNN. Dan polling average menambahkan global average polling agar output berupa vektor fitur 1D, satu dimensi. Dan fitur sama dengan sampai fitur startupan yaitu untuk mengekstraksi fitur dari setiap gambar. Dan features NP array features dan F fitur di extract yaitu menggabungkan semua fitur untuk menggabungkan semua fiturnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Extracting image fitur 100%. Fitur di extract 4429,1280. Clustering. Selanjutnya clustering. Cluster the data hello. PCA sama dengan PCA and komponen sama dengan 50, random state sama dengan 42 sampai features PCA sama dengan PCA fit transform atau buka kurung features yaitu reduksi dimensi dengan PCA dan seal sama dengan sampai currents 2,11 yaitu evaluasi silhouette score untuk berbagai jumlah cluster. Kayaknya itu adalah jumlah cluster yang diuji dari 2 sampai 10. Optimal K sampai print cluster optimal berdasarkan silhouette yaitu untuk menentukan jumlah cluster optimal atau mencari jumlah cluster dengan nilai silhouette tertinggi. Dan comments and clusters optimal K random state sama dengan 42, final labels sama dengan comments final fit predicts features PCA yaitu clustering final dengan K terbaik atau clustering akhir dengan jumlah optimal. Dan untuk memunculkan hasilnya kodenya akan print and cluster the question data. Print summary, print the appropriate method is, sampai print if the optimal number of cluster is optimal. Hasilnya akan seperti ini. K2 silhouette score 0,1060 sampai K10 silhouette score 0,1192. Jumlah cluster optimal berdasarkan silhouette adalah 10. Cluster to given data summary the appropriate method is CNN-based feature extraction using MobileNet
V2 followed by comments clustering. The optimal number of cluster is 10. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.